Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudianto MKom, selaku dosen pengampu pada mata perkuliahan Data Science. Kami dari kelompok 1 kelas 15 4A01 Prodi Informatika ingin mempresentasikan hasil proyek mata kuliah kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok yang ikut serta dalam menyusun proyek ini. Yang pertama itu ada Muhammad Noval dengan NIM 15230077. Yang kedua ada Taufik Ramlan dengan NIM 15230090. Yang ketiga ada Arga Budi Mulya dengan NIM 15230097. Yang keempat ada Muhammad Rozi Satria Fitrah dengan NIM 15230106. Yang kelima ada Fanza Maulana dengan NIM 15230208. Analisis pendapatan game mobile menggunakan regresi linier. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, dengan saya Arga Budi Mulya dengan NIM 15230097 akan melanjutkan proyek. Mula-mula di sini kita buka dahulu untuk Jupyternya dengan menggunakan command prompt. Sini kita ketikkan Jupyter Notebook. Lalu setelah Jupyter Notebook-nya sudah dibuka, sini kita buat folder baru untuk project kami. Di sini akan saya namakan dengan nama presentasi kelompok 1. Lalu sini kita buka untuk folder presentasi kelompok 1. Sini kita buat untuk pengkodeannya memakai Python. Setelah file pengkodeannya dibuat, di sini kita tambahkan untuk file dataset yang sudah kita ambil. File dataset yang sudah kita ambil adalah file data games. Kita pindahkan saja dari file CSV ini, nantinya akan menjadi file path untuk kita melakukan regresi linear analisis pendapatan game mobile menggunakan regresi linear. Lalu sini mula-mula kita akan melakukan load library. Sini kita akan mengimport pandas, numpy, matplot library, .pyplot, seaborn, dan juga sklearn. Lalu di sini untuk pengkodeannya ada import pandas as PD. Situ PD itu adalah inisial dari pandas. Sini import pandas as PD digunakan untuk memanipulasi dan analisis data dalam bentuk tabel dan data frame. Lalu di sini ada import numpy as NP yang mana akan digunakan untuk operasi matematika dan komputasi numerik. Selanjutnya ada import matplotlib.pyplot as PLT yang akan digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan juga plot. Lalu selanjutnya ada import seaborn as SNS yang mana fungsinya sama seperti matplotlib yang akan digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Lalu selanjutnya di sini ada 3 bagian, ada import trend underscore test underscore split dan juga linear regression, main underscore squared underscore error dan juga R2score dari sklearn. Sini untuk sklearn.model underscore selection, trend underscore test underscore split akan digunakan untuk membagi dataset menjadi data latihan dan juga data uji. Untuk linear regression dari sklearn.linear underscore model akan digunakan untuk membuat model regresi linear guna memprediksi hubungan antar variabel. Lalu yang terakhir ada main underscore squared underscore error dan juga R2 underscore score adalah 2 metrik evaluasi yang umum digunakan dalam regresi untuk mengukur performa model. Lalu sini kita gunakan sel kedua untuk melakukan load dataset. Untuk load datasetnya di sini kita akan menggunakan file dari CSV yang sudah kita gunakan. Tadi file CSV-nya adalah data games. Kita gunakan nama tersebut untuk file path-nya. Lalu selanjutnya sini kita gunakan data frame menggunakan pandas yang akan membaca dari file underscore path atau dari file CSV tersebut. Jadi di sini untuk di dalam kurungnya kita tidak usah menuliskan untuk file dari data games-nya kembali. Lalu di sini untuk file underscore path, di sini menyimpan nama atau file CSV ke dalam variabel file underscore path. Untuk data frame-nya di sini digunakan untuk membaca file CSV dan mengubahnya menjadi sebuah data frame atau struktur data 2 dimensi mirip dengan tabel. Lalu untuk pengkodean selanjutnya akan digunakan untuk membersihkan data dan juga mengkonversi kolom. Lalu di sini ada kedua baris data frame. Lalu untuk data frame revenue, di sini
sini gunanya adalah untuk membersihkan nilai pada kolom revenue dan mengonversinya menjadi tipe plot. Untuk data frame initial release akan digunakan untuk mengkonversi kolom initial release dari string tanggal menjadi tahun saja. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Taufik Ramlan akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Setelah kita menghapus data dan mengonversi kolom, selanjutnya kita akan menampilkan 10 game dengan pendapatan tertinggi. Yang pertama itu kita membuat variabel baru yang bernama top 10 games yang diambil dari nilai pendapatan atau kolom pendapatan. Selanjutnya kita cetak nama dari tabelnya itu. Di sini menunjukkan ada 10 data dari 10 game dengan pendapatan tertinggi. Game itu sebagai nama gamenya, revenue itu sebagai pendapatan, initial release sebagai tahun rilis, publisher sebagai pengembang, dan genre itu sebagai genre dari gamenya. Di sini DF sort values by revenue artinya kita mengurutkan data frame berdasarkan dari kolom revenue atau pendapatan. Ascending false itu artinya kita mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan head 10 itu kita mengambil baris dari 10 teratas dari hasil pengurutan tersebut. Selanjutnya kita akan membuat visual dari hubungan antara tahun rilis dan pendapatan. Dan terlihat pada tabel ini hubungan antara tahun rilis dan dengan pendapatan game. Di sini terlihat jelas pada tahun 2015 memiliki pendapatan terbesar antara hubungan tahun rilis dengan pendapatan game. Pada kode tersebut, PLT figure mempunyai fungsi untuk membuat gambar dengan ukuran lebar 10 dan tingginya 6 inci. SNS Scatterplot itu adalah library dari Seaborn untuk membuat scatterplot dengan sumbu X berisi dari data kolom initial release dan sumbu Y itu dari revenue atau pendapatan. Selanjutnya kita membuat pemodelan data menggunakan regresi linear. Di sini variabel X itu sebagai initial release atau sebagai variabel independen, dan variabel X itu diambil dari kolom pendapatan sebagai variabel dependent. Selanjutnya kita akan membagi dataset menjadi data training dan data testing. Data training dan data test tersebut berfungsi membagi data X dan data Y secara acak menjadi dua bagian, yaitu training dan test. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rosli. Saya Muhammad Rosli Satria Fitrah akan melanjutkan dari teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membuat model regresi linear. Model linear regresi membuat objek dari kelas linear regresi yang berasal dari library clearance.linear_model. Model fit x train y train yaitu menyimpan koefisien dan intercept hasil pelatihan dalam objek model. Selanjutnya itu untuk melakukan prediksi brand model predik ini. Kode ini digunakan untuk melakukan prediksi pendapatan berdasarkan data uji tahun rilis. XTest itu menggunakan model regresi linear yang telah dilatih sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat evaluasi model MSE mean square error test berat itu untuk mengukur kesalahan model secara absolut dalam suatu square unit target, dan juga fungsi underscore ini untuk mengukur keakuratan model dalam menjelaskan variabilitas data. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya Panjang Maulana ingin melanjutkan proyek akhir ini dari rekan saya. Untuk tahap selanjutnya di sini kita akan memvisualisasikan regresi linear. Untuk prediksi pendapatkan berdasarkan tahun rilis, yang dimana tahun pertama dia mengalami kenaikan sampai ke 0,8,
Dan di tahun 2015 dia mengalami kenaikan tertingginya itu 1,4, dan untuk selanjutnya dia terus menurun sampai di 2020, yang berarti kesimpulannya dari 2018 sampai 2020 dia mengalami penurunan secara bertahap. Sini kita selanjutnya mendapatkan game baru di tahun yang mendatang. Kalau prediksi di sini kita membuat array 2 dimensi dengan nilai 2022. Lalu di sini muncul prediksi pendapatan game di tahun 2022 yaitu sebesar 343.558,07 dolar. Selanjutnya memisahkan genre jika terdapat beberapa genre dalam satu sel. Untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Nopal. Baik, di sini saya akan melanjutkan kode dari prediksi data game mobile. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dengan NIM 15230007. Selanjutnya ini yaitu menggunakan exploit untuk memisahkan genre ke dalam baris yang berbeda. Kita input yaitu df atau sama dengan data frame. Pada data frame underscore exploit sama dengan df.exploit genre s, yang berarti df exploit genre s berfungsi exploit di pandas, digunakan untuk mengubah elemen list di dalam satu kolom menjadi baris terpisah. Data frame underscore exploit berfungsi dari exploit ini disimpan ke data frame baru yang bernama df underscore exploit. Selanjutnya menampilkan 10 genre dengan rata-rata pendapatan tertinggi. Sini akan muncul menampilkan 10 genre dengan rata-rata pendapatan tertinggi. Pendapatan tertinggi ada augmented reality, terakhir yaitu ada strategi. Pengertian kodenya itu ada df atau data frame underscore exploited, fungsi exploit di pandas digunakan untuk mengubah elemen list dalam suatu kolom menjadi baris terpisah. Hasil dari exploit disimpan ke data frame baru bernama df data frame underscore exploited. Yang kedua yaitu ada genre underscore revenue. Genre revenue tersebut akan data dikelompokkan berdasarkan kolom genre S, sehingga setiap genre memiliki kumpulan nilai pendapatan sendiri. Itu ada revenue.min. Dari setiap kelompok genre, fungsi dari min tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata pendapatan dalam kelompok tersebut. Short value ascending dengan false, hasilnya diurutkan dalam urutan menurun berdasarkan rata-rata pendapatan, sehingga genre dengan pendapatan tertinggi muncul pertama. Yang ketiga itu ada print dengan genre dengan rata-rata pendapatan tertinggi, print genre underscore revenue.head 10. Pada genre revenue.head ini menampilkan 10 baris pertama dari objek genre revenue, menampilkan 10 genre dengan rata-rata pendapatan tertinggi. Selanjutnya, memvisualisasikan pendapatan rata-rata per genre. Dan ini visualisasinya ya, pendapatan rata-rata berdasarkan game. Ada augmented reality, yaitu pendapatan yang paling besar itu 4, pendapatan rata-rata dalam mata uang USD. Yang terakhir ada sport American football dengan rata-ratanya yaitu 0,2, ada pendapatan rata-rata mata uang USD. Sampai sini aja. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.